Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas IKMB 2019. Di sini, kami akan membahas analisis uji T dependen, peningkatan denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan jogging. Adapun anggota kelompok, yang pertama, Afatur Rahman, yang kedua, Anissa Dina Lutfia, yang ketiga, Anis Mahmudah, yang keempat, Ayu Septianti, yang kelima, Dania Hasimia, dan yang keenam, Putri Ayu Setiani Mustikasari. Outline dari pembahasan kami kali ini, yang pertama, pengertian dan tujuan uji T dependen, yang kedua, syarat uji T dependen, yang ketiga, rumus uji T dependen, yang keempat, kelebihan dan kekurangan uji T dependen, yang kelima, analisis uji T dependen menggunakan aplikasi SPSS. Pengertian dan tujuan. Sampel tak bebas adalah sampel yang keberadaannya saling mempengaruhi atau berkolerasi. Distribusi kedua data sampel tidak independen, tetapi secara rasional berkolerasi. Esensi dari analisis perbedaan dua rata-rata sampel tak bebas adalah bahwa kedua data yang ingin diuji perbedaannya berasal dari satu kelompok sampel yang sama, yang menghasilkan dua distribusi data. Contoh sampel berkolerasi misalnya, skor pada tes awal dan pada tes akhir, skor IQ dan prestasi akademik, kemampuan verbal dan kemampuan komunikasi. Dependent sample t-test atau sering diistilahkan dengan paired sample t-test adalah jenis uji statistik yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel dengan subjek yang sama, namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah treatment. Uji dependent t-test menunjukkan apakah sampel berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. Hasil uji paired sample t-test ditentukan oleh nilai signifikasinya. Nilai ini kemudian menentukan keputusan yang diambil dalam penelitian. Nilai signifikasi two-tailed kurang dari 0,05 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Nilai signifikasi two-tailed lebih besar daripada 0,05 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel awal dengan variabel akhir. Ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang bermakna terhadap perbedaan perlakuan yang diberikan pada masing-masing variabel. Syarat jenis uji T dependen antara lain, yang pertama, data berdistribusi normal, yang kedua, kedua kelompok data adalah dependen atau saling berhubungan atau berpasangan, yang ketiga, jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik atau dua kelompok. Rumus t-test yang digunakan untuk sampel berpasangan atau paired adalah teman-teman bisa dilihat di slide yang kami tampilkan. Jika ternyata sampel tidak berdistribusi normal, dilakukan beberapa cara. Yang pertama, jumlah sampel ditambah dan kemudian diuji sekali lagi. Yang kedua, data yang ada ditransformasi ke bentuk tertentu dan kemudian dilakukan pengujian lagi. Adapun kelebihan dan kelemahan dari uji T dependen adalah sebagai berikut. Secara umum, uji T memiliki kelebihan yang pertama, menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Kedua, uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikansi pada masing-masing T hitung. Proses uji T identik dengan uji F. Bisa dilihat perhitungan SPSS pada coefficient regression full model enter, atau bisa diganti dengan uji metode stepwise. Sedangkan kelemahannya yang pertama, membuat kehilangan efek-efek tertentu jika saja level alfa lebih liberal, karena terlalu hati-hati akan cenderung menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan keefektifan antar program. Kedua, uji T tidak mengenal istilah numerator dan denumerator, yang ada hanyalah nilai T pada degree of freedom atau derajat kebebasan tertentu. Misalnya pada uji paired t-test atau uji T dependen, degree of freedom sebesar jumlah observasi pada kedua kelompok. Sedangkan pada independent t-test atau uji T independen, degree of freedom adalah sebesar jumlah sampel.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat praktik uji T dependen menggunakan aplikasi SPSS. Di sini dengan contoh kasus, yaitu peningkatan denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan jogging. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kali ini kita akan masuk ke praktik menggunakan SPSS. Kita akan menguji peningkatan denyut nadi sebelum melakukan jogging dan juga sesudah melakukan jogging. Di sini sudah tersedia dataset denyut nadi sebelum melakukan jogging dan juga sesudah melakukan jogging. Sebelum kita melakukan uji tes T-dependent, kita harus mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat melakukan uji T-dependent. Caranya, kita menuju ke Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu Explore. Kita masukkan data yang akan kita uji ke Dependent List, yaitu denyut nadi sebelum jogging dan juga denyut nadi sesudah jogging. Lalu kita menuju ke Plots, kita centang kotak Normality Plots with Test, lalu Continue, kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar output. Kita menuju ke Test of Normality. Nah, untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, kita harus tahu bagaimana syarat data disebut berdistribusi normal, yaitu jika p-value lebih besar dari alfa. P-value dapat kita lihat di kolom tabel SIG, dan alfa senilai 0,05. Karena p-value adalah 0,2, di mana lebih besar dari 0,05, maka bisa dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Setelah kita tahu data berdistribusi normal, kita bisa melakukan pengujian T-dependent. Langkah pertama untuk melakukan uji T-dependent yaitu kita menuju Analyze, lalu Compare Means, karena kita akan membandingkan denyut nadi sebelum dan sesudah melakukan jogging. Kita menuju ke Paired Sample T-Test. Paired Sample T-Test adalah nama lain dari uji T-dependent. Lalu akan muncul tabel seperti berikut. Lalu kita masukkan di variabel 1, yaitu denyut nadi sebelum jogging. Di variabel 2, denyut nadi sesudah jogging. Lalu kita klik OK. Nah, muncul output seperti berikut. Baik, lanjut ke interpretasi output SPSS dari uji T-dependent yang telah dilakukan tadi. Output 1 dapat kita lihat tabelnya. Nah, berdasarkan tabel output ini, pada bagian SIG dapat diketahui nilai p-value-nya itu lebih besar dari alfa 0,2, sedangkan alfa 0,05. Maka dapat dikatakan data ini berdistribusi normal. Selanjutnya, output 2, di mana berdasarkan output ini dapat dilihat bahwa nilai min denyut nadi sebelum jogging adalah 69,90 dengan standar deviasi 4,471, sedangkan nilai min denyut nadi sesudah jogging adalah 143,55 dengan standar deviasi 8,924. Selanjutnya output 3. Di sini kita lihat berdasarkan hasil output tersebut, nilai min perbedaan denyut nadi sebelum dan sesudah jogging adalah 73,650 dengan standar deviasi 6,483. Perbedaan ini diuji dengan uji T-dependent menghasilkan nilai T yang dapat dilihat di kolom SIG to tail adalah 0. Maka dapat disimpulkan di sini dengan keputusan yang diambil yaitu H0 ditolak, sehingga ada perbedaan ataupun terjadinya peningkatan yang signifikan antara denyut nadi sebelum jogging dan denyut nadi setelah jogging. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.